Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Adoli dengan NIM F1S1230081. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek yang telah saya buat, yaitu proyek kalkulator standar sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Edi Saputra, ST, MSc. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program kalkulator yang telah saya buat. Pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat pada layar, terdapat dua tampilan berbeda. Yang pertama, POM Calculator.cs Design. Ini adalah tampilan yang telah saya buat atau UI-nya. Ketika nanti kalkulatornya dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti desain yang telah saya buat ini. Baiklah, lalu yang kedua, ini adalah form calculator.cs. Ini berisi codingan atau logik yang telah saya buat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat ini. Pertama, struktur utama program terdiri dari beberapa variabel. Ini variabelnya. Ada variabel string display yang menyimpan angka yang sedang diketik. Lalu ada tem ini angka pertama yang dimasukkan ke string box display-nya. Lalu ada operasi. Operasi ini jenis operasi yang dipilih nantinya di kalkulator. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang terakhir ada is calculator on. Ini nantinya digunakan untuk menentukan apakah kalkulator dalam keadaan on atau off. Ini nanti berfungsi pada button on off. Baiklah, selanjutnya ada event handler button 1. Button 1 di sini berarti button plus minus. Ini adalah logiknya. Apakah input bisa diubah ke tipe double? Mengganti tanda positif dan negatif. Nah, jadi button plus minus ini nanti digunakan untuk mengubah tanda angka dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Baik, lanjut. Selanjutnya, event handle untuk button del. Button del atau button hapus. Ini adalah logiknya. Jika angka di layar, jika ada angka di layar, maka satu karakter terakhir dari text box display akan dihapus menggunakan substring sehingga angka yang diinput nantinya akan terhapus. Lanjut. Selanjutnya, event handler untuk button 1. Button 1 ini button angkanya. Ini adalah logiknya. Menampilkan angka 1 di layar. String display plus sama dengan 1. Textbox display dot text sama dengan string display. Nah, lalu ada event handler button 2. Ini logiknya sama dengan button 1 tadi. Yang membedakan hanya angkanya saja. Di sini menampilkan angka 2 di layar. Berarti string display-nya angka 2. Lalu selanjutnya untuk button 3, button 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan button 0. Semua logiknya sama dengan button 1 dan 2 tadi. Yang membedakan hanya angkanya saja. Angka 3, angka 4, dan seterusnya. Selanjutnya untuk event handler button plus. Button plus berarti operasi penjumlahan. Ini adalah logiknya menyimpan nilai yang ada di layar ke variabel temp. Berarti ketika button ditambah, diklik adalah nilai pada display yang disimpan. Lalu menyimpan jenis operasi. Jenis operasi yang disimpan adalah penjumlahan. Mereset display menjadi angka 0.
nilai string display-nya di reset menjadi angka 0. Selanjutnya, event handler untuk button equal. Button equal berarti button sama dengan. Pertama ada variabel double hasil. Lalu di sini kita mengkondisikan 4 kondisi untuk operasi yang ada pada kalkulatornya, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, misalnya logik pada operasi penjumlahan. Hasil sama dengan nilai temp yang sudah disimpan sebelumnya ditambahkan parameter kedua yang sedang tampil di layar dan di-convert ke double text box display. Lalu selanjutnya ada event handler untuk button sub. Button sub berarti button pengurangan. Nah, di sini codingan atau logiknya sama saja dengan button penjumlahan tadi. Yang membedakannya hanya operasinya saja kita rubah menjadi pengurangan. Begitu juga untuk button mul. Button mul ini button perkalian kita ubah di bagian operasinya. Lalu button div, button pembagian, kita ubah juga di bagian operasinya. Semua logiknya sama saja dengan penjumlahan tadi. Selanjutnya, event handler untuk button clear. Button clear berarti digunakan untuk menghapus semua data dan mengatur ulang kalkulator ke kondisi awal. Ini adalah logiknya. Ketika tombol ditekan, variabel operasi, temp, dan string display dikosongkan atau diatur ke 0. Lalu text box display-nya diperbarui agar tampak kosong. Selanjutnya, event handler untuk button koma. Button koma digunakan untuk memasukkan angka desimal. Ini adalah logiknya. Terakhir, event handler untuk button on off. Nah, ini adalah codingannya. Jadi, kode ini berfungsi sebagai tombol on off pada kalkulator nantinya. Lalu, jika kalkulator dalam keadaan menyala, maka teks kalkulator on akan ditampilkan pada layar. Dan input text box akan diaktifkan dan semua tombol akan dapat digunakan. Lalu sebaliknya, jika kalkulator dinonaktifkan, layar akan dikosongkan dan input text box akan dinonaktifkan. Dan semua tombol kecuali tombol on off akan dinonaktifkan. Hal ini karena di laptop saya tidak bisa terrecord, saya lanjutkan dengan kamera handphone. Pertama kita runningkan dulu programnya. Ini kita uji button-buttonnya apakah berfungsi dengan baik. Pertama, 10 ditambah 15 sama dengan 25, dikurangi 10 lagi sama dengan 15, dikali 6 sama dengan 90, dibagi 2 sama dengan 45. Nah, button-button operasinya berfungsi dengan baik dan juga button sama dengannya juga berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya kita clear. Oke, berfungsi dengan baik. Kita masukkan angka-angka. Kita delete 1, apakah akan terdelete 1? Baik, berfungsi dengan baik. Lalu kita coba untuk komanya 2,5 ditambah 3 sama dengan 5,5. Selanjutnya kita coba button plus minusnya. Minus 4 ditambah 3 sama dengan minus 1. Berarti buttonnya berfungsi dengan baik. Terakhir, tombol on off. Jika kita tekan off, maka semua button dinonaktifkan dan tidak bisa digunakan. Jika kita tekan on, maka kalkulator akan menampilkan kalkulator on dan semua button akan bisa digunakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.